Hari pertama pernikahan Kenan dan Kinan sungguh melelahkan. Kinan dibawa masuk ke kamar Kenan yang begitu mewah dan dihias seindah mungkin. Kenan berjalan tenang, tiba-tiba ia berhenti dan Kinan yang mengekor di belakang tidak melihat jalanan sibuk memegang gaunnya pun menabrak punggung Kenan. "Ahak, kenapa berhenti?" tanya Kinan dengan kesal sambil mengelus keningnya yang terasa sakit. Kenan memberi jalan untuk Kinanti. "Kamarku," gumam Kenan. Kinan melihat arah tatapan Kenan pun menganga lebar. Ini." Kenan menghela nafas. "Pasti perbuatan Adara, kenapa begitu?" tanya Kinan menoleh ke Kenan. "Dia memalakku tadi," jawab Kenan melangkah ke arah kamar mandinya. "Apa dia kekurangan uang? Bukankah Tuan Putri punya uang banyak?" tanya Kinan mengikuti Kenan sampai di batas pintu kamar mandi saja. "Ken," panggil Kinan dengan kesal tidak dapat jawaban. Kinanti berbalik badan dan melihat ranjang Kenan dengan jantung berdebar. "Cantiknya," gumam Kinan, ternyata begitu menyukai hasil karya Putri Adara. Kinan melihat gaunnya dengan linglung. "Aku harus ganti baju kan?" gumam Kinan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kinan berusaha membuka resleting gaun belakangnya dengan bersusah payah, tapi tidak kunjung terbuka hingga tiba-tiba Kinan membeku di tempat saat merasakan jemari hangat Kenan menurunkan resleting gaun belakangnya. "Kenapa aku tidak bisa mendengar suara langkah kakimu, Ken?" tanya Kinanti dengan gugup melihat ke arah Kenan sesekali saja. Kinan memegang gaun depannya supaya tidak merosot ke bawah sebab Kenan menurunkan resleting gaunnya sampai ke pinggang. "Bersihkan tubuhmu di kamar mandi," pinta Kenan. Iya, Pak, pakaianku bagaimana? Aku tidak bawa pakaian ganti. Tadi aku minta Sisi malah bilang percuma aku punya kamu. Aku tidak mengerti maksudnya." Kinan. Kenan melihat ke arah ruangan gantinya. "Artinya kamu disuruh pakai bajuku? Cari saja sendiri Kinan. Aku tidur duluan," kata Kenan membuat Kinanti mengangguk-ngangguk segera pergi menuju kamar mandi Kenan. 1 jam Kinan betah di dalam kamar mandi, saat ia keluar memakai handuk mini Kenan. Kinan berlari kecil ke arah ruangan ganti Kenan dan mencari baju ganti hampir setengah jam. Kinan mengintip di pintu ruangan ganti ke arah Kenan yang sudah tidur di ranjang. "Aman," gumam Kinan. Kinan memakai baju kemeja warna putih Kenan yang kebesaran di tubuhnya sehingga Kinan bingung harus tidur di mana. Langsung saja ia menjadikan baju pengantinnya tadi sebagai selimut untuk menutupi pahanya yang terbuka. Pagi-pagi, Kenan perlahan membuka matanya dan duduk sembari mengusap wajahnya sampai ia benar-benar sadar lalu melihat sekitar. Kenan mengerutkan keningnya melihat Kinan tidur di sofa bukan ranjang di tempat tidurnya. "Anak ini benar-benar," gumam Kenan turun dari ranjangnya melangkahkan kaki ke arah Kinan. Kenan berjongkok di depan Kinan lalu memperhatikan wajah Kinan yang sedang terlelap. Ia menyunggingkan senyum tipisnya. "Cantik," gumam Kenan merapikan anak rambut Kinan lalu perlahan Kenan mengangkat tubuh Kinan membawanya ke arah ranjang Kenan. "My wife," gumam Kenan tersenyum kecil meletakkan tubuh Kinan di atas ranjangnya lalu menyelimutinya. Kenan sangat menghargai apapun yang Kinan jaga walaupun sebenarnya Kenan berhak atas apapun dalam diri Kinan. Kinan tersentak dari tidurnya dan celingukan melihat sekitar. "Kenapa aku tiba di sini? Apa Kenan memindahkanku?" gumam Kinan dengan pandangan liar mencari titik sudut ruangan sosok Kenan. Kinan berlari ke kamar mandi dan memekik seketika melihat Kenan yang ternyata ada di kamar mandi. "Maaf Ken, aku tidak sengaja. Aku pikir tidak ada orang." Kinan berbalik badan dengan wajah yang sungguh merah. Kinan merinding segera menggeleng-geleng kepalanya pelan. Tidak. "Lalu kenapa masuk tanpa permisi?" bisik Kenan di sisi Kinan yang lain. Kinan memejamkan matanya merasakan hawa panas tubuhnya mendengar bisikan pria yang menjadi pilihan terakhir dalam hidupnya. Aku pikir tidak ada orang Ken. Lagian kenapa kamu tidak mengunci pintunya?" cicit Kinan. Kenan menyunggingkan seringai kecilnya. "Kenapa malah menyalahkanku? Ini kamar siapa?" bisik Kenan lagi. Maafkan aku Ken," ucap Kinanti gugup menyadari kesalahannya. "Aku tidak pernah mengunci pintu kamar mandiku. Kamu tahu sendiri pintu kamarku dikunci. Aku yang harus menyesuaikan diri atau kamu istriku?" tanya Kenan dengan nada yang sensual di telinga Kinan. Kinan semakin malu saja belum lagi wajahnya yang kian merah seperti udang rebus. "Ken," bisik Kinan. Kenan menyibakkan rambut Kinan ke samping. Desiran aneh merayap di sekujur aliran darah Kinan saat merasakan hawa nafas Kenan. "Mandilah," bisik Kenan mengusap kepala Kinan dengan senyum tipisnya sembari keluar dari kamar mandinya. Kinanti segera masuk ke kamar mandi Kenan dan menutup pintunya.
Ia merosot di balik pintu sambil mengelus-ngelus dadanya yang berdebar-debar begitu dekat dengan Kenan. Kenan bilang tidak pernah pacaran, tapi kenapa dia bisa sehebat itu? Dia bisa membuat putus urat malu wanita, gumam Kinan dengan begitu gugup. Kinan keluar dari kamar mandi Kenan. Kinan keramas bukan karena sudah melakukan hubungan bed asteris N, melainkan gerah tadi malam ia tidak keramas. Kenan masuk ke kamarnya membawa pakaian ganti untuk Kinan. Glek, Kenan memejamkan matanya seperti sedang melawan sesuatu lalu mendekati Kinan yang begitu malu dengan kondisinya. Bagaimana tubuhmu? Apa masih lelah? Tanya Kenan kini berhadapan dengan Kinan yang juga terlihat merona memandang Kenan. Baik, cicit Kinan. Kenan mengulum senyumnya dan tangannya mengelus pipi Kinan yang merah. Apa aku datang tidak tepat waktu? Kamu malu? Kamu marah? Tanya Kenan. Kinan menggeleng malu. Aku menumpang di kamarmu, tentu saja aku yang harus menyesuaikan diri. Menumpang, kamar ini milikmu juga, Kenan. Kinan menunduk begitu malu. Kenan mengusap kepala Kinan yang basah. Aku harap kamu harus terbiasa Kinan. Aku bawa baju ganti untukmu. Segera turun setelah berganti pakaiannya, semua orang menunggumu, kata Kenan. Kinan mengangguk patuh dan Kenan keluar dari kamarnya memberi ruang untuk Kinan yang belum terbiasa dengan kehadirannya. Kinan, Elsie dan Kevin diperlakukan dengan begitu baik, bahkan diantarkan sampai ke rumah karena ketidaknyaman Elsie yang tidak mau berlama-lama dengan alasan baju kotor tetangga yang ia cuci belum selesai. Kevin membawa mobil Kinan yang disuruh oleh Kenan karena Kinan miliknya, jadi segala keperluan dan kebutuhan Kinan adalah kewajiban Kenan. Kini Kinan dan Kenan telah tiba di tempat parkiran gedung Haritek. Ken, kalau aku dipecat? Tanya Kinan. Aku yang akan memberimu pekerjaan, jawab Kenan. Kinan menautkan kedua jemari tangannya. Aku minta maaf Ken. Untuk, Kenan menatap Kinan dengan alis bertaut. Tadi Oma bilang kalau aku akan menjagamu. Melayanimu? Aku terbiasa melayanimu di meja makan tapi aku belum terbiasa melayanimu di luar dari itu, cicit Kinan. Kenan tersenyum tipis, ini saja sudah cukup, sisanya kamu pelajari sedikit demi sedikit, bagaimana? Kenan menaikkan sebelah alisnya. Kinan mengangguk-ngangguk pelan, terima kasih, ucap Kinan dengan malu. Ayo turun, ajak Kenan. Kenan dan Kinan bekerja seperti biasa seperti bukan pasangan pengantin baru malah terlihat rekan kerja. Kinan, Maya berlari ke arah Kinan yang keluar dari lift bersama Kenan. Aku duluan, kata Kenan ke Kinan yang tersenyum ke arahnya sambil melambai. Maya melihat cara Kinan melambaikan tangan ke arah Kenan pun senyum-senyum. Kinan beralih ke Maya saat sudah tidak melihat Kenan lagi. Kenapa? Tanya Kinan serius ke Maya. Pak Molen memberimu surat peringatan ketiga Kinan. Kalau kamu tidak juga menemuinya maka kamu akan dipecat, lapor Maya serius. Kinan menghela nafas. Sebenarnya ada apa sih? Apa masalahmu? Kenapa melawan Pak Molen? Tanya Maya dengan heran. Tidak apa-apa, jawab Kinan sambil tersenyum. Maya memicing curiga. Kinan, aku sangat tahu Pak Molen. Dia tidak pernah semarah itu dan kami semua sampai terheran-heran saat dia mengancam akan memecatmu padahal dia sendiri yang selalu mempertahankanmu. Kinan diam saja sambil melangkah menuju ruangan gantinya. Maya terus mengekori Kinan. Aku mau masuk sauna, mau ikut? Tanya Kinan dan Maya mengangguk-ngangguk. Kinan, tubuhmu bagus banget, pekik Maya yang baru pertama kali melihat tubuh terbuka Kinan secara langsung. Kinan mendengus, diam bisa nggak? Aku ingin menenangkan diri. Iya, jawab Maya mengatup mulutnya rapat-rapat. Maya yakin ada yang salah dengan Kinan dan Molen tapi sepertinya Kinan tidak mau membahas apapun tentang Molen jadi terpaksa Maya diam serta menurut saja. Hening, Kinan. Sebenarnya masalah kalian apa sih? Tanya Maya yang pada dasarnya memang kepo. Kinan melihat ke arah Maya sekilas lalu menarik nafas dalam-dalam. Ken memintaku untuk menjaga jarak darinya. Hah, apa Kenan memang cemburu pada Pak Molen? Kamu kan tahu Pak Molen sudah beristri dan punya anak. Mungkin anak laki-lakinya seumuran adikmu, Maya. Kinan menggeleng. Aku tidak mempermasalahkan Kenan cemburu atau tidak, tapi aku memang tidak nyaman dengannya akhir-akhir ini. Maksudmu apa Kinan? Dia seperti ayahmu kan? Tanya Maya. Sudahlah jangan dibahas. Aku tidak bisa mengatakannya padamu. Kamu tidak akan mempercayaiku. Kinan memejamkan matanya di dalam sauna itu dengan pakaian dal asteris M saja. Maya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, terserahmu deh. Hampir 1 jam Kinan berada dalam sauna, di tempat pelatihan Kenan. Kenan, panggil Molen.
Kenan yang sedang melatih pun melirik sekilas lalu kembali ke muridnya. Kalian latihan sendiri, pinta Kenan. Baik Kak, jawab mereka semua serentak. Kenan mengikuti Molen yang membawanya ke ruangan sepi dan tiba di dekat balkon. Di mana Kinan? Sejak tadi dia mengabaikan peringatanku di Mading Haritek, tanya Molen. Kenan tersenyum miring, kenapa malah bertanya padaku, aku tidak tahu. Mereka semua bilang kalian datang bersama tadi, Molen. Yah, tapi dia bersama Maya, lebihnya aku tidak tahu, jawab Kenan dengan wajah datarnya. Kenan, apa yang kau katakan padanya? Kau bilang aku menyukainya, kenapa dia menjaga jarak dariku? Tanya Molen dengan serius. Aku tidak mempengaruhinya, tapi aku tidak suka gadis milikku bersama pria baik tua maupun muda, jawab Kenan. Jadi dia menjaga jarak karena peraturanmu? Sebenarnya apa yang membuatmu tertarik dengan Kinan? Kau masih muda dan sangat tampan. Banyak wanita di luar sana mengantri untukmu. Fiora sebelumnya juga tertarik padamu. Molen melihat penampilan Kenan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jika perempuan punya kekasih seperti Kenan jelas sebuah anugerah. Jadi, tidak heran kalau perempuan milik Kenan sangat patuh pada aturan Kenan supaya tidak ditinggalkan. Kenan dikatakan sempurna dan menurut logika Molen perempuan mana yang tidak akan bucin pada Kenan. Intinya, tanya Kenan dengan dingin, kamu cari perempuan lain, tinggalkan Kinan, kamu sudah cukup mempengaruhi putriku, jawab Molen dengan serius. Kenan tertawa seolah menyindir kata-kata Molen, putri? Iya, dia seperti putriku sendiri. Satu-satunya murid yang membuat gedung Haritek ini naik daun berkat prestasinya bekerja di Black Malf sebagai bodyguard di sana. Molen berbicara seolah-olah ia memang tulus menyayangi Kinan sebagai anak perempuannya. Apa yang sudah menjadi milikku tidak akan aku lepaskan. Lagian apa masalahmu? Mamanya merestui hubungan kami, memangnya kau siapa? Mamanya tidak bilang kalau dia masih punya suami. Kenan memasang wajah dingin dan datarnya bisa berbicara panjang eks lebar. Molen tersentak, restu mamanya, jawab Kenan. Pria sejati tidak akan menjilat ludah sendiri. Aku sudah terlanjur terpikat pesona Kinan, lebihnya kau pikirkan sendiri, kata Kenan dengan dingin lalu meninggalkan Molen sendiri yang masih terpaku. Molen mengepalkan tangannya, kau hanya seorang ajudanku, jangan berani melawanku, bentak Molen. Kalau begitu pecat saja kami berdua, jawab Kenan di depan pintu lalu menutup pintu ruangan itu dengan santai. Molen memejamkan matanya untuk menekan perasaan marahnya pada Kenan. Sombong, aku akan beri kau pelajaran, desis Molen. Molen tidak menyerah mencari Kinan hingga ia melihat Kinan bersama Maya keluar dari sauna perempuan. Rambut Kinan tergerai dengan kondisi yang lumayan basah akibat hawa panas dalam sauna. Kinan, Molen mendatangi Kinan yang cukup terkejut melihat Molen datang ke sauna wanita sebab letaknya paling sudut. Tentu sudah diketahui alasan Molen mendatangi sauna wanita untuk mencarinya. Pak Molen kenapa ke sini? Tanya Maya dengan bingung. Aku mencari Kinan. Sejak tadi dia tidak ada. Bisa tinggalkan kami berdua? Tanya Molen balik ke Maya. Maya mengangguk lalu hendak pergi tapi tangannya dicekal oleh Kinan. Kenapa? Tanya Maya dengan polos. Molen melihat Kinan. Kita bicara empat mata Kinan. Tidak usah pak. Aku tidak mau ada yang salah paham. Tolong biarkan Maya menemaniku, pinta Kinan. Molen menarik nafas dalam-dalam padahal ia ingin mengatakan tujuannya. Tapi jika ada Maya, tentu ia tidak bisa mengatakan satu patah kata pun. Tujuannya mengajak Kinan berbicara.